Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang masalah penyakit hawar daun atau bercak daun pada tanaman kelapa sawit. Nah, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Linda, saya dari Kampus Politeknik Negeri Pontianak, jurusan Teknologi Pertanian, Prodi Budidaya Tanaman Perkebunan. Di sini saya akan membahas tentang penyakit hawar daun. Nah, yang pertama itu hawar daun, sumber daya manusia. Yang pertama itu jumlah karyawan yang diperlukan itu, saya di sini membutuhkan karyawan sebanyak 3 orang yang terbagi menjadi pemupukan, mengendalikan gulma, penyiraman, dan pemberian fungisida. Nah, untuk yang kedua itu pengalaman kerja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk memiliki pengalaman kerja itu selama 6 atau 5 tahun sebanyak 30%. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sudah cukup berpengalaman dalam menjalankan perusahaan kelapa sawit, baik dalam budidaya hingga pemasaran. Nah, di sini pengalaman menjadi salah satu faktor utama dalam menjalankan perusahaan atau usaha, karena tanaman kelapa sawit ini cukup dibilang tinggi dan tanaman kelapa sawit ini ada di mana-mana, termasuk di Kalimantan kelapa sawit sangat besar. Tanaman kelapa sawit ini juga cukup terkenal luas manfaatnya dan lebih berpengalaman juga untuk mengatasi penyakit hawar daun. Nah, untuk karyawan yang ada sebanyak 3 orang tadi sudah berpengalaman dalam menjalankan tugas yang telah diberikan dalam perusahaan, termasuknya mengendalikan penyakit hawar daun atau bercak daun tadi. Nah, untuk yang ketiga itu latar belakang pendidikan. Latar belakang untuk karyawan tadi. Nah, di sini tingkat pendidikan diharapkan dapat berpengaruh terhadap tingkat adopsi teknologi yang dapat memperbaiki pengelolaan perusahaan kelapa sawit. Tingkat pendidikan yang formal dapat memperbaiki perusahaan kelapa sawit adalah SMU. Pendidikan SMU juga bisa jika mereka lebih berpengalaman dibandingkan pertanian, tapi mereka tidak mengetahui lebih dalam tentang yang ada di bidang pertanian kelapa sawit. Nah, pendidikan SMU cukup dibilang bisa berpengalaman karena mereka tahu tentang itu kan. Nah, di sini untuk pembagian kerjanya yang terbagi menjadi 3, yang mengerjakan penyemprotan fungisida, membersihkan gulma, penyiraman, dan pemupukan. Nah, yang di sini yang B-nya itu managing atau peralatan yang diperlukan. Yang pertama itu peralatan, jenis peralatannya. Yang di sini saya perusahaan itu menggunakan alat Solo Sprayer 425, adalah alat semprot manual untuk membasmi hama berkapasitas 13 liter. Alat penyemprotan ini biasa digunakan oleh petani untuk membasmi hama di area pertanian, petani sawit, sayuran, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu selang. Selang ini untuk membantu pada saat penyiraman atau menyiram tanaman pada setiap pada hari yang akan ditentukan. Terus yang C itu parang dan cangkul. Nah, parang ini untuk membersihkan gulma yang ada di sekitaran pembibitan kelapa sawit, dan cangkul ini untuk membuat lubang dalam atau mengumpulkan tanah untuk media tanam dalam pembibitan tadi. Nah, untuk yang kedua itu jumlah peralatan yang diperlukan. Ya, di sini saya perusahaan memerlukan alat sebanyak 4. Yang pertama itu alat selang, parang atau cangkul, dan solo. Yang ketiga itu karyawan dapat mengoperasikan peralatan tersebut. Ya, karyawan yang mengoperasikan alat yang sudah diperlukan dalam perusahaan ini, karyawan yang memang sudah biasa dan sudah memahami dalam mengoperasikan alat tersebut. Alat tersebut juga bisa dikatakan sangat mudah dioperasikan. Penilaian kerja ialah suatu alat yang berfaedah tidak hanya untuk mengevaluasi kerja dari para karyawan, tetapi juga untuk mengembangkan dan memotivasi karyawannya. Karyawan di sini harus bisa mengoperasikan alat yang ada di perusahaan tadi, dan alat yang di perusahaan tadi pun sangat bisa dikatakan sangat mudah untuk dioperasikan.
Yang C itu materialnya. Di sini yang pertama itu jenis obat atau kimia atau pembasminya. Ya, di sini perusahaan itu menggunakan fungisida. Pemakaian fungisida golongan ABCD dalam periode yang lama telah menyebabkan patogen Wolffaria sp resisten terhadap penyakit. Ya, fungisida ini sangat resisten terhadap patogen Wolffaria. Penyakit ini juga sangat mengganggu pada pembibitan kelapa sawit. Yang kedua itu merek yang diperlukan. Nah, di sini saya menggunakan merek Kufora dengan 3425 SC. Merupakan fungisida dan bakterisida non sistemik yang berspektrum luas. Furok dipromosikan dalam bentuk cairan. Furok ini menggunakan fungisida yang untuk membasmi penyakit hawar daun. Ya, di sini perusahaan itu menggunakan dosis sebanyak 2 atau 3 mili. Nah, yang D itu metode praktis, murah, dan efisien untuk menyelesaikan masalahnya itu yang pertama itu penyiraman. Penyiraman bibit dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Penyiraman dilakukan dengan menggunakan selang air yang dilengkapi dengan kepala gembor dan ujungnya agar tidak keluar dari polybag. Nah, penyiraman ini sangat penting dalam pertumbuhan pembibitan kelapa sawit karena kalau tidak ada penyiraman, pembibitan kelapa sawit bisa menyebabkan kematian dan bisa menyebabkan keringnya daun pada pembibitan kelapa sawit tadi. Nah, untuk yang kedua B itu pengenalan gulma. Pengenalan gulma di prosesnya hanya dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan mencabuti seluruh jenis gulma yang tumbuh di dalam polybag. Nah, di sini mengendalikan gulmanya secara manual dengan mencabut atau ditebas menggunakan parang tadi. Nah, yang C itu pemupukan. Pemupukan untuk memudahkan pelaksanaan pemberian pupuk dalam bentuk larutan, maka direkomendasikan untuk membuat larutan stok terlebih dahulu. Larutan stok ini harus diencerkan sebelum disemprotkan atau disiramkan ke bibit. Nah, di sini pemupukan sangat penting juga dalam untuk pembibitan kelapa sawit tadi. Karena pupuk ini untuk juga kandungan unsur haranya itu sangat besar. Nah, pemberian fungisida juga sangat penting untuk pertumbuhan pembibitan kelapa sawit tadi dengan dosis 2 atau 3 sampai mililiter air. Ya, untuk pekerjaan schedule-nya itu perusahaan di sini menggunakan kegiatan selama 3 minggu. Dan di sini kegiatannya itu penyiraman itu setelah 1 minggunya itu full. Terus yang kedua itu pengendalian gulma. Pengendalian gulma ini tidak setiap hari. Pengendalian gulma ini bisa 2 minggu sekali atau 3 minggu 2 kali. Dan pemupukan di sini menggunakan bisa juga pemupukan 3 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Untuk pemberian fungisidanya sama dengan pemupukan tadi, bisa 3 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Dan yang F di sini anggaran dan biayanya. Ya, di sini barang atau alat, jumlah satuan, total dan keterangannya. Ya, di sini yang pertama itu solo sprayernya ada 3 buah milik sendiri. Jadi tidak ada harga. Yang kedua itu selangnya 10 meter. Harganya dengan 115.000. Parang 2 buah milik sendiri. Cangkul di sini sebenarnya teman-teman jadi pengeluarannya 285.000. Bahan habis pakainya, upah tenaga kerja, perawatan. Nah, di sini ada 3 orang. Saya di sini kenapa 1 juta? 3 orang. Di sini saya menggunakan 25 hari. 25 hari dikali 50. Jadi 1 orangnya 1 juta. Fungisidanya itu 2 botol yang 500 ml 85. Jadi totalnya itu 170. Pupuk MPK-nya 3 kantong plastik 12.000 jadi 36. Jadi bahan habis pakainya 3.206.000 rupiah.
Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan kepada saya. Itulah tentang penanganan masalah penyakit hawar daun pada tanaman kelapa sawit. Terima kasih.